Siapa selanjutnya? Bukankah ini tantangan yang kurang ajar bagi mereka semua? Ini hanyalah tamparan T3L4 NEC 4 nanogram ke wajah. Saat Lin Ming meneriakkan kata-kata ini, wajah para murid dari 5 elemen daerah mulai membiru. Apakah bocah ini adalah pria besi yang tak terkalahkan? Dia telah dalam 3 pertandingan terus-menerus dan telah memenangkan ketiganya, masing-masing lawan lebih kuat dari yang terakhir. Tapi Lin Ming tampaknya tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia melemah. Terlalu sombong, dia terlalu sombong. Sangat F-King sombong. Petik 2. Seorang murid Deep Earth Sect berubah menjadi merah. Dia harus menggunakan 2 kata kutukan terus-menerus untuk mengungkapkan betapa marahnya dia. Ini benar-benar membuatku marah sampai mati. Kenapa murid-murid utama kita tidak naik ke panggung? Bao Aoxuan, Huo Ruyan, Zhang Yunjian, atau siapa saja dari mereka dapat membuat anak ini memakan kata-katanya sendiri. Begitu mereka naik, dia akan dikalahkan. Petik 2. Dasar idiot, begitu murid utama naik, menurutmu apa yang akan dilakukan Mu Dingshan dan Mu Xiaoxing? Begitu itu terjadi, ketika para murid utama bertempur satu sama lain tidak akan pang kecil itu bisa turun dan beristirahat. Kami harus membuatnya lelah dalam pertempuran gesekan, tetapi jika kami membiarkan semua upaya kami sia-sia dan memulai lagi dari nol, apa yang akan terjadi pada kami? Petik 2. Sial, ayah ini akan naik dan merusak sikap angkuh pang ini. Seorang murid berdiri tetapi langsung ditarik oleh seseorang di sebelahnya. Jangan bodoh. Kekuatan kamu tidak cukup untuk mencapai 5 murid langsung teratas. Jika kamu naik, kamu hanya memberinya lebih banyak kesempatan untuk pamer. Petik 2. Aku tidak percaya kekuatan fisiknya begitu besar sehingga ia bisa baik-baik saja meskipun melalui 3 pertempuran. Apakah dia pikir dia terbuat dari besi atau sesuatu? Bahkan jika aku tidak bisa menang, aku masih akan membuang kekuatannya. Petik 2. Seperti 6 sekte besar berdebat satu sama lain, mereka tidak bisa membantu tetapi mengakui situasi yang tak terbayangkan yang ada di hadapan mereka. Itu adalah bahwa daya tahan Lin Ming sangat menakutkan. Meskipun ia telah mengkonsumsi esensi sejati setelah setiap pertempuran, tingkat konsumsi yang lambat ini benar-benar keterlaluan sampai membuat darah seseorang mendidih. Itu benar-benar memancarkan perasaan yang membuat seseorang merasa putus asa. Dalam 5 napas penuh waktu, sebenarnya tidak ada seorang pun yang berani memasuki panggung. Setelah Chu Yunfei, yang berada di peringkat keempat di antara para murid langsung Storm Valley, telah dikalahkan, selain Zhang Yunjian, hanya ada 2 orang yang berada di peringkat atasnya. Dengan demikian, bahkan jika murid langsung peringkat kedua pergi untuk memenuhi tantangan Lin Ming, bahkan dia mungkin tidak aman. Dalam perang gesekan, Lin Ming akan kalah tanpa keraguan. Bahkan talenta Sein Reng tidak akan bisa bertahan melalui lusinan Master Hautian. Tapi, inti masalahnya adalah siapa yang akan menjadi umpan meriam. Dari 6 murid langsung besar, ada di antara mereka yang eksistensi yang jauh lebih menonjol daripada Jiang Baoyun. Kesombongan mereka bisa dibayangkan. Mereka adalah karakter yang menghargai citra dan kebanggaan mereka di atas segalanya. Meskipun perang gesekan ini adalah masalah yang memalukan, semua orang masih ingin menjadi yang terakhir yang akhirnya bisa mengalahkan Lin Ming dan mendapatkan ketenaran. Bagaimana mungkin para murid yang sombong dan sombong ini mentolerir menempatkan diri mereka pada posisi makanan meriam untuk orang lain? Seseorang cepatlah pergi. Anak itu baru saja minum obat, dia pulih. Petik 2. Setelah 10 napas waktu, beberapa murid dari 5 elemen daerah mulai berubah hijau. Mereka benar-benar ditantang dan dihentikan di sini oleh seorang bocah lelaki berusia 16 tahun yang telah berbicara dengan mereka, namun tidak ada yang berani melangkah. Situasi apa ini? Terutama sejak saat ini, Lin Maniacs baru dari Divine Phoenix Island yang baru bertobat mulai berteriak keras. Kakak Lin, itu anakku. Kakak Lin, kamu batu. Big Brother Lin adalah pria sejati, pria yang daging dan darahnya adalah besi. Lin Ming,
kamu bisa melakukannya, kami percaya. Ah, Lin Ming, kamu binatang buas seksi. Petik 2. Para murid Divine Phoenix Island bangga dan gembira. Sebelumnya, mereka adalah orang-orang yang ditantang untuk berperang, dan mereka sudah terlalu tegang untuk mengatasinya. Tapi sekarang, ketika Lin Ming menantang murid-murid 5 elemen daerah untuk bertempur, tidak ada yang berani muncul, tidak ada perasaan yang lebih baik di dunia. Tentu saja, ada beberapa murid seperti Yan Fuhong yang memiliki kulit yang semakin jelek. Wajah mereka sudah tenggelam sejauh mungkin. Yan Fuhong ngeri. Dia tidak berpikir bahwa dia benar-benar mencoba untuk mengacaukan anak lelaki yang abnormal itu. Jika Lin Ming pernah tahu, Yan Fuhong tidak berani memikirkan apa yang akan terjadi. Hanya kemungkinan sudah menggigil di punggungnya. Banyak murid Divine Phoenix Island menginjak kursi mereka, beberapa menelanjangi pakaian mereka dan melambaikan tangan. Ini hanyalah kebangkitan kegilaan. Harus diketahui bahwa para murid Divine Phoenix Island selalu merupakan individu yang sombong dan sombong dengan pandangan tinggi tentang diri mereka sendiri. Terutama murid inti, mereka adalah yang terpilih dari surga di antara semua yang dipilih dari surga. Para pria sangat peduli dengan citra mereka, apalagi para wanita. Semua murid perempuan acak dari Divine Phoenix Island sudah memiliki status yang ratusan kali lebih tinggi dari seorang putri negara. Tapi sekarang, gadis-gadis muda yang tergila-gila ini telah kehilangan semua pengekangan dan mengabaikan kesombongan, berteriak dan menangis di bagian atas paru-paru mereka. Divine Phoenix Island memiliki banyak murid wanita. Ketika Lin maniak muda ini menangis dan merintih dan menjerit, bahkan beberapa murid wanita lainnya memerah. Wanita-wanita ini hanya beralih ke binatang buas yang gila S3 kilo detik. Bagaimana mungkin para murid dari 5 elemen daerah memungkinkan ini? Bagi hewan jantan di alam, penghinaan yang paling menyakitkan adalah memiliki banyak hewan betina cantik lainnya yang diambil oleh hewan jantan lain, karena tidak mampu mengangkat kepala mereka. Meskipun manusia sering memamerkan kebijaksanaan dan moral mereka, sifat binatang seperti ini terukir di tulang mereka. Ini adalah insting paling dasar yang tidak mungkin untuk ditekan. Para murid dari 5 elemen daerah tidak mampu menanggung tekanan besar seperti itu. Seorang pemuda berpakaian biru putus asa berdiri, ekspresi tenang di matanya, seperti roh yang tidak takut berjalan di tepi kematian. Dia berjalan di atas panggung dengan resolusi, bersiap untuk melayani sebagai umpan meriam dan dengan berani menghadapi kematian untuk 5 elemen daerah, menjadi martir heroik. Pengorbanan diri ini segera menunjukkan tampang kekaguman dan simpati dari orang-orang di sekitarnya. Pemuda berpakaian biru memiliki pemikiran yang bergema di benaknya. Itu adalah bahwa dia bisa mati, tetapi dia tidak akan mati berlutut, dan perkataan lainnya. Untuk mengorbankan hidup seseorang demi kehormatan dan mati sebagai martir, demi ketenaran dan keadilan, itu adalah kematian yang layak. Lin Ming benar-benar terdiam saat dia melihat idiot ini berdiri. Alasan dia berpartisipasi dalam perang gesekan ini adalah karena dia ingin membayar Mu Yuhuang dan juga untuk memaksakan dirinya pada batas kemampuannya, dan menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatannya. Tapi orang yang muncul ini hanya membuang-buang waktu. Kultivasinya bahkan tidak di ranah Hautian. Namun, untungnya seorang murid langsung dari Storm Valley akhirnya tidak dapat menonton pemandangan yang menyedihkan dan berdiri. Dia adalah murid peringkat ketiga dari Storm Valley, Zhan Huo. Dia sedikit lebih kuat dari Chu Yunfei, tetapi terhadap seseorang seperti Lin Ming, dia tidak memiliki banyak kepercayaan pada dirinya sendiri. Saudara, siapa di antara kita yang harus naik? Artis bela diri puls kondensasi puncak melihat Zhan Huo berdiri dan bertanya kepadanya, hatinya bergetar. Ketika dia berjalan di atas panggung, dia akhirnya bisa merasakan tekanan. Ini adalah perasaan yang sama sekali berbeda dari pengorbanan diri heroik yang mengaburkan pikirannya sebelumnya. Tekanan ini membuatnya sangat gugup, dan ketika dia mendengar sorak-sorai dari kedua belah pihak, tekanan ini telah mencapai yang ekstrim. Saat dia menghadapi Lin Ming yang berdiri tenang dan lurus di atas panggung,
tekanan ini menjadi perasaan menindas besar, aura menghancurkan yang tidak bisa dia tahan. Dia akhirnya mengerti mengapa meskipun ada puluhan murid ranah Hautian, tidak ada yang naik selama 10 napas penuh waktu. Dengan semua talenta yang diberkati surga dan tetua inti revolving yang menyaksikan pertarungan ini, tekanan untuk berhasil bisa dibayangkan. Di bawah tekanan yang begitu kuat, setiap orang harus berhati-hati berjalan ke atas panggung. Zhan Huo memandang idiot berpakaian biru ini dan menghela nafas. Dia mengirim transmisi suara esensi sejati kembali. Di saat kamu melawannya, dia akan memulihkan lebih banyak energi daripada yang bisa kamu konsumsi. Petik 2. Pemuda berpakaian biru berubah hijau. Pada saat dia tidak yakin apa yang harus dilakukan, Zhan Huo telah berjalan di atas panggung. Storm Valis Zhan Huo, mohon saran. Zhan Huo mengeluarkan senjatanya, mengejutkan semua orang. Senjata ini sebenarnya adalah cambuk. Cambuk jauh lebih sulit digunakan daripada tombak. Cambuk Zhan Huo tampaknya terbuat dari otot hewan bengkok. Permukaan cambuk dihiasi dengan berbagai fitur logam tajam, masing-masing dengan ujung dan sudut tajam. Jika seseorang benar-benar dicambuk oleh cambuk ini, daging mereka akan dimutilasi. Cambuk ini sangat panjang, sekitar 50 kaki. Mengacungkannya juga sangat sulit dalam hal kontrol. Lin Ming dengan santai melambaikan tombaknya, dan menggambar gerakan bulan sabit di lantai dengan spear point. Buat perubahan kamu. Bibir Zhan Huo melengkung ke atas, menunjukkan jejak senyum licik dan juga ejekan. Lin Ming mengerutkan kening, apa yang orang ini rencanakan? Nak, anggaplah sial kamu bertemu denganku. Saat Zhan Huo berbicara, dia menekuk lututnya dan kemudian tiba-tiba melompat ke atas. Dia melompat. Petik 2. Zhan Huo melonjak lebih dari 100 kaki, dan kemudian kecepatan naiknya mulai melambat. Ketika dia akhirnya mencapai titik di mana dia harus jatuh kembali, sebuah peristiwa yang tidak terduga terjadi. Zhan Huo membuka kedua tangannya lebar-lebar, pakaian di sekelilingnya berkibar-kibar tertiup angin saat dia berhenti di udara. Dia mengambang. Para murid Divine Phoenix Island terkejut. Selain Storm Valley, para murid dari Sekte 5 Elemen wilayah lainnya juga tertegun. Bahkan ada sedikit perubahan dalam ekspresi beberapa tetua Divine Phoenix Island. Oh, orang ini cukup menarik. Storm Valley benar-benar menghasilkan para jenius yang memiliki pemahaman menakjubkan tentang konsep angin. Petik 2. Zhan Huo juga salah satu dari 4 bakat Storm yang heroik. Pemahaman yang aneh tentang konsep ini tidak lebih buruk dari Chu Yunfei. Akumulasi pengetahuan Storm Valley selama 1000 tahun benar-benar sesuai dengan reputasinya. Haha, warisan sekte adalah satu hal, tapi bocah Zhan Huo ini juga memiliki persepsi yang sangat baik. Teknik terbang semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat dipelajari oleh murid Storm Valley, itu adalah keterampilan yang sangat sulit dan menantang untuk dipahami. Di generasi yang lebih muda, hanya Zhan Huo yang memahami pemanfaatan konsep ini. Wajah Lin Ming mengungkapkan ekspresi yang sangat aneh. Teknik terbang. Dia menyaksikan Zhan Yu bergoyang di udara. Secara berkala, arus kecil udara terbentuk di sekitarnya. Ini adalah tanda energi asal angin yang tidak stabil yang dia kendalikan. Jika teknik ini dibandingkan dengan Golden Rock menghancurkan Void yang dibudidayakan Lin Ming, itu memiliki nilai pertempuran 0. Itu hanya bisa digambarkan sebagai teknik yang sangat buruk dan tidak berguna. Namun, Lin Ming bisa memahami satu hal. Bagi seseorang di bawah kerajaan Xiantian untuk terbang bukanlah masalah besar sama sekali. Alasan dia menyembunyikan rahasia Golden Rock Shattering the Void adalah karena dia takut metode kultivasi ini akan terlalu mengejutkan dan menarik bencana. Namun, sepertinya surga apapun memberkati bakat langka dengan persepsi baik akan mampu memahami teknik terbang dari konsep angin. Sekarang dia tidak perlu lagi menyembunyikan ini. Dia sudah mengungkapkan beberapa rahasia yang membuat orang lain percaya dia memiliki persepsi mengerikan. Bahkan jika dia mengungkapkan pemahamannya tentang konsep angin, itu seharusnya tidak terlalu mengejutkan, tidak ada yang harus curiga.
Jika seseorang bisa dengan bebas menggunakan Golden Rock menghancurkan Void, itu mungkin untuk tiba-tiba mengubah arah di udara. Jika skill ini digunakan dalam pertempuran, itu akan sangat sulit untuk dijaga. Pada saat ini, Zhan Huo sudah terbang lebih dari 200 kaki, hanya ada bayangan seukuran telapak tangan yang tersisa darinya di tanah. Dia licik tersenyum, dan kemudian dengan keras berkata, "Lin Ming, dalam pertempuran ini aku sekarang dalam posisi yang tak terkalahkan. Apa yang bisa kamu lakukan padaku?" Petik 2. Zhan Huo pintar. Dia menyadari bahwa dia bukan pertandingan langsung untuk Lin Ming, jadi dia menggunakan teknik terbangnya untuk melayang di udara. Kemudian, dia bisa menggunakan panjang cambuknya yang superior untuk menyerang. Dengan penambahan esensi sejatinya menyatu ke dalam angin, ia akan memiliki keuntungan dalam serangan jarak jauh, dan perlahan-lahan mengkonsumsi energi Lin Ming. Dengan ini, jika pertarungan berlanjut, bahkan jika dia akhirnya kalah, dia akan menggunakan semua energi Lin Ming, dan dia tidak akan memiliki kemampuan untuk bertarung lagi. Lin Ming hanya bisa dipukuli secara pasif olehnya. Meskipun seorang seniman bela diri mampu melompat setinggi 200 kaki, pada saat mereka melakukannya, mereka sudah akan kehilangan kekuatan dan kecepatan yang mencolok. Pada saat itu, yang harus dilakukan Zhan Huo adalah menjauh dari lintasan lompat Lin Ming. Dengan tenang menghindarinya, Zhan Huo dengan bangga melayang 200 kaki di udara, senyum puas melintasi bibirnya. Seni perang mengatakan bahwa orang-orang dengan tempat yang lebih tinggi menempati keuntungan luar biasa. Lin Ming, kamu sudah kalah. Petik 2. Yang benar adalah bahwa Zhan Huo berharap Lin Ming akan melompat ke udara dan bertarung dengannya. Untuk setiap seniman bela diri di bawah ranah Xiantian, mereka tidak akan dapat menemukan pengaruh di udara. Dengan demikian, mereka secara alami tidak akan dapat memblokir serangannya. Pada saat itu, Lin Ming akan kehilangan semua momentum lompatannya dan berada pada titik terlemahnya. Selain itu, ia tidak akan bisa menghindari serangan apapun, menjadi sasaran empuk. Jika Lin Ming berani melompat, itu sama dengan meletakkan wajahnya agar Zhan Huo bisa menamparnya. Inilah yang Zhan Huo harapkan. Dasar bajingan. Seorang murid Divine Phoenix Island secara terbuka mencela dia. Ada banyak murid lain yang berharap mereka bisa mengambil piring dan mangkuk di atas meja dan melemparkannya ke Zhan Huo di udara. Apa metode yang murah dan tidak tahu malu? Apakah ini caramu bertarung? Apakah kamu murid kura-kura Five Element Regent atau sesuatu? Jika kamu punya nyali, turun dan bertarung. Petik 2. Orang ini sama sekali tidak peduli dengan wajah. Sangat tak tahu malu. Gadis-gadis muda dari Divine Phoenix Island membuat penilaian sederhana. Para murid Five Element Regent juga memiliki penampilan yang jelek. Tapi ketika mereka ingat bagaimana Lin Ming baru saja berdiri di sana menantang mereka beberapa saat yang lalu, beberapa tenang, dan beberapa mengertakkan gigi karena marah, mereka tidak ingin diremehkan dan dihalangi oleh Lin Ming. Selama mereka bisa mengalahkan Lin Ming, tindakan tidak bermoral dan memalukan akan diizinkan. Adapun Zhan Huo, ia menutup telinga dengan ejekan dari para murid Divine Phoenix Island. Dalam setiap pertempuran sejati sejak zaman kuno, selama taktik menang, itulah satu-satunya ukuran yang penting. Lin Ming, berdiri saja di sana dan dipukuli oleh aku. Aku akan membunuhmu sampai mati. Awasi cambukku. Petik 2. Zhan Huo pindah. Esensi sejati mengaduk di dalam seluruh tubuhnya, dan cahaya biru melilit cambuk peraknya. Ada suara tajam seolah langit terbelah dua oleh cambuk. Cambuk sepanjang 50 kaki secara alami tidak bisa mencapai Lin Ming, tapi Zhan Huo telah memasukkan konsep angin ke dalam setiap serangannya. Dengan warna cambuk menyatu ke angin, itu hanya tak terduga. Papa. Lusinan hantu cambuk menebas ke bawah. Logam perak bercampur dengan cahaya biru mencerahkan langit. Garis tipis energi biru menjalin bersama, memotong seluruh ubin panggung seperti pisau tajam, meninggalkan bekas luka yang dalam. Lin Ming menutupi tubuhnya dengan esensi sejati biru. Bahkan bergerak dia masih dikejutkan oleh esensi sejati dari hantu cambuk.
Dia bisa langsung merasakan energi es samar yang terkandung dalam hantu cambuk yang mengebor ke dalam tubuhnya seperti ular beracun. Energi ini juga mengandung sifat korosif ringan, melelehkan esensi sejati dalam tubuhnya. Meskipun kekuatan naga sejati tidak terbatas dan abadi, masih membutuhkan banyak energi untuk menangkal. Sebuah lubang besar robek di pakaian Lin Ming. Cambuk itu mengandung energi sedingin es yang bisa menembus esensi sejati perlindunganku, metode serangan yang aneh. Dunia ini benar-benar hebat, ada begitu banyak orang yang fantastis. Petik 1. Dengan hantu cambuk menyatu ke dalam angin, orang bisa memanipulasi ribuan hantu cambuk untuk menyerang secara bersamaan. Seseorang bahkan bisa mengubah arah serangan sesuka hati. Ini benar-benar teknik yang menakjubkan. Lin Ming tertarik mempelajari teknik ini dan memiliki sedikit kecocokan dengan Zhan Huo untuk mendapatkan beberapa wawasan. Tapi, sekarang dia terlalu banyak mengonsumsi esensi sejati. Jika dia benar-benar ingin memiliki pertandingan yang diperpanjang dengan Zhan Huo, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan seorang murid kepala begitu mereka muncul. Meskipun seorang kepala murid sombong dan menghargai harga diri mereka sendiri, jika dia terus menang, mereka pasti akan menantangnya. Haha, Lin Ming, apakah kamu hanya berencana untuk bersembunyi? Kamu seperti tikus di jalan, ditampar. Baik, karena kamu ingin bersembunyi maka aku akan mengubah pakaian kamu menjadi kain. Ketika kamu akhirnya T3L4 nanogram, mari kita lihat bagaimana kamu akan terus bersembunyi. Petik 2. Zhan Huo sengaja membuat marah Lin Ming. Tampaknya para murid dari 5 elemen daerah benar-benar suka menggunakan pendekatan ini. Lin Ming menyadari bahwa karena Zhan Huo ada di udara dan juga menyerang sambil mempertahankan teknik terbangnya, konsumsi esensi sebenarnya jauh lebih besar daripada miliknya. Rencana Zhan Huo pasti membuatnya marah sehingga dia akan melompat ke udara sendiri. Jika dia melakukan itu, Zhan Huo akan memiliki keuntungan besar. Sebelum seorang seniman bela diri mencapai wilayah Xiantian, mereka akan meminimalkan setiap lompatan yang tidak perlu untuk menghindari peluang menjadi sasaran. Ini adalah pendekatan akal sehat yang bahkan tahu seniman bela diri di pelatihan kekuatan atau pelatihan Viscera. Adapun untuk melompat puluhan kaki, itu hanya serangan bunuh diri yang hanya akan dilakukan oleh seorang idiot. Awalnya, ketika Huo Gong telah mencoba membunuh Lin Ming di langit Wilderness Selatan, karena ia telah melibatkan Lin Ming di langit, tidak ada tempat baginya untuk memanfaatkan kekuatannya. Hasilnya adalah bahwa Master Hautian setengah tinggi dan perkasa telah terluka parah oleh budidaya otot mengubah Lin Ming. Setelah itu, dia bahkan terbunuh. Tentu saja, Lin Ming merupakan pengecualian dari aturan ini. Udara adalah panggung agungnya. Karena kamu sangat ingin membuatku marah, itu akan seperti yang kamu inginkan. Bibir Lin Ming melengkung tersenyum, dan dia melambaikan tombak panjangnya. Lututnya membungkuk, dan dia bersiap untuk melompat tinggi. Zhou Lai menyadari apa yang akan dilakukan Lin Ming, terkejut di matanya. Dia mencibir, berkata dengan jijik, jika dia melompat maka dia akan kalah. Menghadapi gaya bertarung nakal Zhan Huo, satu-satunya cara untuk menghadapinya adalah membandingkan konsumsi energi dengan dia. Karena Zhan Huo ada di udara, konsumsi esensi sejatinya harus jauh lebih tinggi daripada Lin Ming. Setelah esensi sejati Zhan Huo sepenuhnya habis, itu akan menjadi kemenangan Lin Ming. Tentu saja, Lin Ming juga akan mengkonsumsi jumlah esensi sejati yang sesuai. Tapi itu masih lebih baik daripada dikalahkan. Melompat ke udara sama saja dengan melangkah ke kandang Zhan Huo. Ketika itu terjadi, Lin Ming hanya akan menjadi target, tidak ada tempat baginya untuk menemukan pengaruh terhadap serangan balik. Jika dia tidak bisa menemukan cara untuk bertahan atau menghindar, dia pasti akan kalah. Mu Yuhuang mengerutkan alisnya. Meskipun dia hanya mengenal Lin Ming untuk waktu yang singkat, dia masih bisa merasakan bahwa Lin Ming bukan karakter yang impulsif. Dia berani, tetapi tidak secara membabi buta. Kalau tidak,
Itu tidak mungkin baginya untuk mendapatkan Purple Float Dragon Divine Thunder di dalam Thundercrash Mountain. Jadi mengapa dia melompat ke udara? Apakah dia punya rencana cadangan? Mu Yuhuang melirik Mu Qianyu dan melihat dia tampak tidak yakin juga. Mereka tidak lagi berbicara, sebaliknya mengalihkan perhatian penuh mereka ke pertandingan. Peng! Ubin panggung yang diinjak Lin Ming meledak terpisah. Lin Ming menembak ke atas ke langit seperti panah. Haha, kamu mencari kematian, nak. Zhan Huo mengangkat tangan kanannya dan menebas dengan cambuknya. Cambuk ini menghasilkan gelombang hantu cambuk, berkumpul di Lin Ming dari semua sisi. Ini seperti sarang lebah besar yang mendatanginya, dia akan tercabik-cabik. Sebentar lagi, Lin Ming akan menabrak jaring yang tak terhindarkan ini. Lin Ming akan kalah. Alis Zhan Yunjian naik dan dia menggelengkan kepalanya. Lin Ming terlalu bersemangat untuk menang, menyebabkan kekalahannya. Dia tidak berharap bahwa 5 elemen regen akan menang dengan cara seperti itu. Namun, pada akhirnya mereka menang. Mata 5 elemen regen bersinar. Si idiot ini benar-benar melompat atas kemauannya sendiri, menabrak dirinya sendiri untuk menyerang. Terhadap serangan yang begitu padat dan menakutkan, seseorang akan terluka parah setelah terjebak. Tapi dalam pertandingan seperti itu, begitu seseorang terluka seperti ini, itu sama dengan kalah. Para murid 5 elemen daerah sangat gembira, perasaan gembira teraba ini mengungkapkan dirinya dalam kata-kata dan tindakan mereka. Kamu goreng kecil, mari kita lihat bagaimana kamu akan menantang siapapun lagi. Tindakan seperti apa yang akan kamu tunjukkan sekarang? Petik 2. Apa yang naik harus turun, kamu akan membayar harga untuk kesombongan merajalela kamu. Pergi mati, idiot. Pada saat ini, Lin Ming tidak tahu bahwa murid-murid 5 elemen daerah ini menganggap mereka telah menang dan mengutuknya. Tentu saja, dalam sepersekian detik itu, kutukan ini hanya ada di hati mereka. Sebelum mereka bahkan berbicara di tengah jalan, Lin Ming sudah mengalami hantu cambuk yang tak ada habisnya. Semua hantu cambuk berkumpul dari segala arah. Dari perspektif penonton, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa semua hantu cambuk yang menutupi langit membentuk kubah. Dan di tengah kubah mematikan ini adalah Lin Ming. Kubah hantu cambuk mulai menyusut pada tingkat yang mengkhawatirkan. Adapun Lin Ming, dia bergegas ke pusat. Lin Ming hendak mengalami serangan terkonsentrasi ini. Bahkan jika dia memiliki esensi sejati tebal yang melindungi tubuhnya, dia masih akan dihujani oleh begitu banyak serangan dan terluka parah. Saat semua hantu cambuk berkumpul ke satu titik, Lin Ming tiba-tiba jatuh. Kecepatannya mendekati ekstrim, dan yang tersisa hanyalah bayangan. Bang! Dengan ledakan dahsyat, arus udara biru melonjak ke segala arah. Tapi Lin Ming seperti burung deras yang terbang keluar dari badai. Begitu dia jatuh, dia melesat maju dengan kecepatan yang luar biasa, melintasi udara dalam setengah busur dan melewati ledakan besar ini. Dengan tombak panjang di tangannya, dia menikam Zhan Huo dari belakang. Pada saat ini, Zhan Huo sedang menonton energi pelangi yang cemerlang yang dihasilkan dari ledakan, senyum bahagia di bibirnya. Dia tidak berpikir bahwa dia akan menang dengan mudah. Lin Ming ini hanyalah orang bodoh biasa-biasa saja pada akhirnya. Meskipun dia berotot, dia tidak bisa menangani provokasi dan melompat seperti orang idiot yang harus mati. Tapi dia tidak akan terbunuh dalam ledakan mengerikan seperti ini, kan? Jika dia benar-benar mati seperti ini, itu tidak akan menyenangkan. Yang terbaik adalah ia menjadi lumpuh total, atau setidaknya jika beberapa meridiannya dihancurkan. Mungkin dia bahkan bisa memenangkan beberapa batu esensi sejati untuk dibelanjakan. Saat Zhan Huo berpikir bahwa dia telah menyelesaikan misinya dan bersiap untuk turun, dia tiba-tiba merasakan energi asal api yang mengerikan mengaduk di belakangnya. Suara nyala api mencapai bagian belakang telinganya. Zhan Huo berbalik. Yang membuatnya ngeri, dia melihat Phoenix Crimson menyala terbang ke arahnya, tumbuh lebih besar. Itu sudah membanjiri seluruh bidang penglihatannya. Lin Ming memegang tombak panjangnya,
Titik tombak diarahkan padanya, menari tombak di awan. Api meraung, mencapai langit. Phoenix Wings Ascending Sky. Bang! Ledakan neraka yang besar menghasilkan suara seperti teriakan Phoenix Clarion, bergema di seluruh dunia. Tubuh Zhan Huo tiba-tiba diliputi oleh suar yang menyala-nyala ini. Ketika ledakan api berlalu, gelombang kejut dari esensi sejati meledak. Zhan Huo seperti ikan mati, jatuh langsung dari langit. Situasinya telah berubah terlalu cepat, ini benar-benar tak terduga. Banyak murid dari 5 elemen daerah yang mengutuk dan membuat komentar jahat tiba-tiba kata-kata mereka mati di tenggorokan mereka. Ekspresi arogan dan angkuh mereka membeku di wajah mereka, ketidakpercayaan yang benar-benar menyelimuti mereka. Bagaimana ini mungkin? Apa yang baru saja terjadi? Kecepatan Lin Ming terlalu cepat. Selain itu, karena sampul ledakan api, hanya beberapa orang yang dapat dengan jelas melihat gerakan Lin Ming. Dia telah mengubah arah di udara. Bukan hanya itu, tapi itu benar-benar mendadak dan dia melakukannya 2 kali. Kelincahan dan gerakan cekatan seperti itu benar-benar mengkhawatirkan. Bahkan Tuan Xiantian yang hadir terengah-engah. Meskipun mereka bisa terbang, gerakan mereka di udara lebih rendah daripada gerakan mereka di darat. Tapi kecepatan dan kemampuan Lin Ming untuk mengubah sudut di udara menyebabkan mereka merasa sangat malu. Terutama banyak penguasa Storm Valley. Mereka semua memiliki ekspresi seperti mereka melihat hantu. Ini benar-benar konsep angin. Kapan Lin Ming memahami konsep angin? Dan itu bahkan lebih dalam dan luar biasa daripada konsep angin dari Storm Valley. Sebagai perbandingan, teknik terbang Zhou Huo hanyalah lelucon. Teknik terbang adalah pemanfaatan yang sangat aneh dari pemahaman konsep tidak semua murid Storm Valley mampu mempelajarinya. Itu memiliki persyaratan keterampilan dan persepsi yang sangat tinggi, dan biasanya dalam satu generasi, hanya akan ada 1 atau 2 orang yang dapat memahaminya. Teknik terbang Zhan Huo sudah dianggap sangat baik. Hanya saja kecepatannya tidak terlalu cepat, dan tidak mungkin baginya untuk bergegas. Dalam hal potensi tempur, yang terbaik digunakan dalam cara yang baru saja ditampilkan Zhan Huo, menggunakan taktik gerilya yang licik. Tapi teknik terbang Lin Ming jelas dapat digunakan dalam pertempuran yang sebenarnya. Di udara dia cepat dan gesit, dan dia telah menyelesaikan 3 perubahan arah secara berurutan. Hanya dalam waktu singkat, dia berhasil menghindari ledakan yang mengerikan itu, melonjak dalam lengkungan. Ini meninggalkan citra yang dalam di benak semua orang. Kecepatan fleksibel seperti itu tidak kalah dengan seniman bela diri di tanah. Bagaimana dia bisa memahami konsep yang begitu kuat? Dalam pengetahuan benua tumpahan langit, sesuatu seperti konsep hanya dapat diwujudkan sendiri, seseorang harus memahaminya berdasarkan persepsi masing-masing. Jika Lin Ming adalah seniman bela diri atribut angin dan terkena energi asal angin setiap hari, dan juga berlatih metode budidaya atribut angin, semua orang hanya bisa menerima ini. Tapi Lin Ming adalah guntur ganda dan seniman bela diri api, jadi bagaimana dia bisa mencapai tingkat pemahaman yang tinggi tentang konsep angin? Itu bahkan menaungi para murid Storm Valley. Orang-orang Storm Valley tampak sangat tertekan, tetua berpakaian biru yang memimpin mereka di sana memiliki ekspresi yang menyedihkan dan patah hati. Dia merasa seperti dia adalah pemain catur yang normal yang cocok dengan master catur. Dia mengira dia telah menang, dan sekarang semuanya hancur di depannya. Di hadapan begitu banyak orang, di mana Storm Valley akan memulihkan wajahnya. Di mana saja anak Lin Ming ini berasal? Bagaimana mungkin seseorang dengan persepsi setinggi itu ada? Di kursi kehormatan Divine Phoenix Island, Mu Yuhuang mengambil napas dalam-dalam, matanya terpejam, mencerna pemandangan dari tadi. Dalam satu malam, dia bisa belajar Phoenix Wings Ascending Sky. Dia bukan seniman bela diri dengan atribut angin, namun dia mampu memahami konsep angin. Tidak hanya itu, tetapi pencapaiannya dalam konsep angin bahkan melampaui murid-murid Storm Valley. Persepsi Lin Ming sudah sepenuhnya melampaui ruang lingkup pemahamannya.
Mu Yuhuang tidak bisa benar-benar percaya bahwa ada seorang pemuda yang memiliki tingkat persepsi yang mengerikan. Lin Ming pasti telah mengalami banyak peluang keberuntungan. Tapi, yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa persepsinya benar-benar luar biasa. Ini termasuk hati, pikiran, bakat, kegigihannya. Dalam beberapa kata untuk menggambarkannya, dia hanyalah seorang pria yang hidup untuk jalur perang. Apakah aku menyaksikan kebangkitan Kaisar Peerless? Mu Yuhuang bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak terlalu bersemangat. Sebaliknya, lebih baik mengatakan bahwa dia terganggu. Jika Lin Ming adalah bakat peringkat Sein biasa yang akan berhenti di ranah inti bergulir di masa depan, Mu Yuhuang akan sangat bahagia. Tapi, jika ada kemungkinan bahwa dia akan menjadi kaisar tanpa tani yang maha kuasa, itu adalah hasil yang membuatnya khawatir. Kelahiran tetua tertinggi membutuhkan akumulasi takdir. Tidak hanya nasib jenius itu, tetapi juga nasib sekte. Ketika karakter seperti itu lahir dalam sekte, itu tidak berbeda dengan melahirkan yang sangat sulit. Untuk bisa melahirkan, dibutuhkan takdir yang besar. Beberapa sekte mungkin tidak mampu menanggung ini. Bagi mereka, ketika kejeniusan yang menghancurkan bumi seperti itu muncul, itu bukan keberuntungan. Sebaliknya, itu adalah yang terbesar dari semua bencana. Ini kedengarannya tidak masuk akal, tetapi sejarah sudah berulang kali memeriksa poin ini. Kaisar Peerless masa depan sering menjalani kehidupan yang luar biasa sejak mereka masih muda. Sebagai seorang pemuda mereka akan menyebabkan badai besar di dunia, memicu perang dan peristiwa yang mengubah dunia. Menyebabkan hilangnya banyak nyawa bukanlah hal yang mengejutkan. Beberapa sekte yang tidak mencukupi dalam warisan mereka sering hancur dalam badai seperti itu, tetapi, karena kaisar-kaisar tanpa tani ini sering kali dipengaruhi oleh nasib takdir mereka akan melarikan diri dari rahang kematian, terus di dunia dalam perjalanan mereka untuk menjadi kaisar tanpa tani. Apakah Divine Phoenix Island memiliki warisan seperti itu? Mu Yuhuang tidak dapat menjawab pertanyaan ini. Jika mereka melakukannya, Divine Phoenix Island mungkin bisa terbang ke masa depan dengan kemakmuran tanpa akhir, menjadi sekte kelas 5, atau bahkan menjadi salah satu dari beberapa tanah suci di seluruh Sky Spill kontinen. Harus diketahui bahwa Peerless Emperor belum dilahirkan di Sky Spill kontinen selama ribuan tahun. Mu Yuhuang tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik ini yang tersisa di benua Sky Spill. Sebagian besar dari mereka adalah master rahasia dan tersembunyi yang jarang terlihat. Mungkin sebagian besar dari mereka sudah terbang ke alam para dewa. Tapi, jika Divine Phoenix Island ditemukan kurang, Mu Yuhuang menghembuskan napas, pikirannya kacau. 27 tahun yang lalu, saudara kembar Mu Qianyu dan Mu Bingyun telah lahir ke dunia ini. Mereka masing-masing memiliki garis keturunan Vermilion Bird dan Luan Biru. Mereka adalah talenta bela diri kelas 7 yang juga memiliki kompatibilitas fusi energi asal dan es tingkat 7. Berkat seperti penampilan bayi kembar ini tidak pernah terjadi dalam seluruh sejarah Divine Phoenix Island. Sekarang Divine Phoenix Island menghadapi musuh yang kuat di wilayah Demon Laut Selatan. Tapi, 6 sekte Five Element Region sebenarnya ingin mengambil kesempatan ini untuk menjarah mereka. Divine Phoenix Island berada dalam situasi yang benar-benar genting dan berbahaya. Tetapi pada saat ini, Lin Ming muncul. Peristiwa penuh gejolak ini seperti kabut tebal yang menutupi mata Mu Yuhuang, memberinya rasa kebingungan. Dia tidak dapat memprediksi seperti apa masa depan Divine Phoenix Island nantinya. Segala sesuatu di dunia ini memiliki takdir. Langit tidak memberi apa-apa selain bahaya. Jika aku bertindak salah, akan ada bencana. My Divine Phoenix Island berdiri di tengah kehancuran dan kemuliaan. Jika aku ragu dengan tindakan aku, maka aku khawatir hari kiamat kita tidak terlalu jauh. Mungkin Lin Ming adalah kesempatan yang dilimpahi surga pada Divine Phoenix Island. Jika mereka tidak menerima kesempatan ini, itu mungkin malah menjadi bencana. Setelah waktu yang lama, Mu Yuhuang membuka matanya dan menatap Mu Qianyu. Dia dengan tenang berkata, "Yuer,
Setelah kompetisi perjamuan ini berakhir, aku akan menerima Lin Ming sebagai murid resmi aku. Pada saat itu dia akan menjadi saudara junior magang kamu. Pastikan kamu membimbingnya dengan baik. Petik 2. Mu Qianyu tertegun. Dia dengan gembira berkata, aku berencana untuk itu bahkan jika guru tidak mengatakannya. Saat Zhan Huo jatuh, ia diterima oleh seniman bela diri Storm Valley yang melompat untuk meraihnya. Kalau tidak, jika dia jatuh dari ketinggian 200 kaki di udara, dia akan terluka parah. Setelah menilai situasi Zhan Huo dan melihat bahwa ia hanya terbakar dan tidak terlalu terluka, Zhan Yunjian menjadi tenang. Dia menoleh ke pria tua berpakaian biru dari Storm Valley dan berkata, Paman Master, Zhan Huo sudah menjadi master peringkat ketiga dari generasi muda Storm Valley aku. Dia telah menggunakan segala cara, bahkan cara tak tahu malu untuk menang, tetapi masih dikalahkan. Berikutnya mungkin akan menjadi murid langsung peringkat kedua dari 6 sekte besar. Jika mereka tidak bisa menang, aku pribadi akan menantangnya. Petik 2. Mem. Kamu ingin menantangnya. Petik 2. Iya nih. Tapi kita harus bertarung dulu dengan Mu Dingshan dan Mu Xiaoxing. Kami 6 melawan mereka bertiga. Pertama kita akan melawan Mu Dingshan dan Mu Xiaoxing sehingga Lin Ming dapat mengembalikan kekuatannya. Aku tidak ingin mengambil keuntungan dari orang lain ketika mereka rentan. Petik 2. Pria tua berpakaian biru itu menelusuri janggutnya dan kemudian mendesah, menggelengkan kepalanya, hatinya dipenuhi emosi. Divine Phoenix Island memiliki takdir yang hebat mendekati mereka. Lin Ming ini adalah seekor naga di kolam yang dalam. Dengan 2 Phoenix yang ditambahkan bersama-sama, aku tidak tahu apa artinya ini bagi masa depan wilayah Horizon Selatan dan wilayah 5 elemen. Setelah mengalahkan Zhan Huo, Lin Ming makan pil penambah esensi sejati. Pil bukanlah obat untuk segalanya. Esensi sejati dari pil ini berbeda dari esensi sejati yang disimpan seseorang. Makan terlalu banyak pada akhirnya akan memengaruhi kekuatan seseorang. Lin Ming bahkan belum memanggil tantangan ketika seorang pria berdiri sendiri. Dia berasal dari daerah meja Golden Bell Mountain, dan mengenakan jubah emas longgar. Dia botak, dan tampak seperti seorang biarawan dari biara terpencil. Xiaoqi, Golden Bell Mountain, 20 tahun. Mohon saran. Kata-kata dan tindakan pemuda berjubah emas itu memberikan perasaan yang sangat stabil dan aman. Murid Lin Ming menyempit, ranah Hautian Tengah. 6 murid utama Five Element Region semuanya memiliki kultivasi di atas ranah awal Hautian. Tapi tak satu pun dari mereka yang benar-benar berada di ranah tengah Hautian. Namun pemuda saat ini, meskipun dia bukan murid utama, sebenarnya berada di ranah Hautian Tengah. Itu senior magang, saudara Xiao, murid yang lebih tua dari Golden Bell Mountain. Hei, seorang kelas berat akhirnya keluar. Dia adalah kakak lelaki dari Golden Bell Mountain, dan sudah lama terkenal. Petik 2. Ketenaran pria ini seperti bayangan pohon. Ketika Xiaoqi berusia 17, dia sudah dikenal di seluruh wilayah. Ketika dia berusia 19 tahun, dia menjadi murid langsung peringkat teratas dari Golden Bell Mountain. Bakatnya agak kurang, sehingga ia tidak bisa menjadi murid utama Golden Bell Mountain. Tapi tidak ada yang meragukan kekuatannya. Di dalam generasi yang lebih muda, Xiaoqi sama dengan kakak senior yang magang. Dapat dikatakan bahwa di dalam semua murid non-kepala dari 6 sekte 5 elemen daerah, Xiaoqi berada di peringkat atas. Haha, senior apprentice brother Xiao juga memasuki panggung. Dengan senior apprentice brother Xiao di sini, Lin Ming akan menjadi apa-apa selain belalang yang melompat-lompat. Petik 2. Tidak peduli berapa banyak pertandingan yang dimenangkan Lin Ming, murid-murid Golden Bell Mountain semua percaya dengan hati mereka bahwa kakak senior magang mereka akan mampu menyapu dia. Senior magang, saudara Xiao, kamu bisa melakukannya. Seolah-olah mereka mencoba membanjiri teriakan dari para murid Divine Phoenix Island, para murid Golden Bell Mountain mulai berteriak dan berteriak dengan parau. Di atas panggung,
Xiaoqi memiliki ekspresi tenang dan tenteram. Dia tidak menanggapi tangisan dari murid-murid Five Element Regent. Sebagai gantinya, dia tersenyum ketika melihat Lin Ming. Dalam beberapa bulan lagi, aku akan berusia 21 tahun. Kompetisi perjamuan ini mungkin akan menjadi acara terakhir yang aku ikuti dengan status aku sebagai junior. Awalnya aku ingin menantang Mu Dingshan. Meskipun aku lebih lemah, aku ingin memiliki pertandingan yang adil dan terhormat melawannya. Namun, aku tidak berpikir bahwa pertempuran terakhir aku akan melawan kamu. Bukan hanya itu, tetapi aku mengambil keuntungan dari kamu dalam situasi yang rentan. Sungguh, tindakan ini benar-benar tanpa integritas. Petik 2. Saat Xiaoqi berbicara, dia menggelengkan kepalanya, menertawakan dirinya sendiri. Menurut kebiasaan sekte besar, seseorang tidak akan lagi menjadi junior generasi muda begitu mereka mencapai usia 21 tahun. Karena Xiaoqi sudah lama terkenal, dia adalah sosok yang disukai banyak juniornya. Secara alami, ia sangat mementingkan karakter dan reputasinya sendiri. Namun sekarang, dia terpaksa berperang melawan Lin Ming. Tetapi sekarang dia berada dalam situasi ini, dia akan berdiri dan menghadapinya. Bakat aku rendah, tetapi aku memanfaatkan usia aku untuk berada di posisi superior. Di bawah 6 murid utama Five Element Regent, aku yakin bahwa aku tidak akan kehilangan siapapun. Jika kamu bisa mengalahkan aku, maka kamu telah memperoleh kualifikasi untuk menantang para murid utama. Tapi, jangan melihat kultivasi para murid kepala sekolah. Meskipun mereka lebih rendah dari aku dalam kultivasi, kekuatan mereka sebenarnya jauh melebihi aku. Seorang murid kepala selalu dibesarkan untuk menjadi penerus sekte berikutnya. Sekte kelas 4 ini telah mengumpulkan semua sumber daya mereka untuk melatih seorang murid kepala tunggal. Secara alami, kekuatan murid-murid lain tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Terima kasih atas sarannya. Sekarang, lakukan langkahmu. Lin Ming memiliki kesan yang sangat baik tentang karakter Xiaoqi ini. Dia benar-benar kuat, dan akan menjadi lawan yang sangat tangguh, terutama karena Lin Ming tidak dalam kondisi puncak. Lalu Lin Ming terkejut saat melihat Xiaoqi mengeluarkan tombak panjang dari cincin spasialnya. Batang tombak itu terbuat dari emas tua, panjang 9 kaki, dengan ujung tombak 9 inci panjang lainnya. Mata Lin Ming cerah. Xiaoqi benar-benar menggunakan tombak. Saat Lin Ming dan Xiaoqi berdiri saling berhadapan di atas panggung, di dalam bagian Thundercrash dari jamuan, seorang pemuda pucat sedang duduk, tangannya terlipat di dada. Dia memiliki sedikit senyum di wajahnya, dan di antara kedua alisnya ada tanda gading tipis. Tidak terbatas, mengapa kamu tersenyum? Zhou Lai mengerutkan kening. Dia tidak menyukai saudara magang junior yang misterius dan kuat ini. Setiap kali dia tersenyum, Zhou berbohong bisa merasakan ada niat jahat dan jahat di baliknya. Hehe, aku baru saja punya ide tiba-tiba. Aku bertanya-tanya apakah aku bisa seperti Lin Ming, dan menantang semua penguasa wilayah Horizon Selatan termasuk Divine Phoenix Island. Bagaimana jadinya? Petik 2. Kamu ingin menantang para jenius di wilayah Horizon Selatan. Zhou Lai tidak terlalu memikirkan hal ini, tetapi Lei Jingtian sebenarnya terkejut. Untuk apa? Pemuda pucat itu menelusuri dagunya. Dia menyaksikan Mu Qianyu dari jauh, dengan gelap berkata, aku baru saja ingat legenda tentang saintes Divine Phoenix Island. Cukup menarik, pemuda pucat itu menelusuri dagunya. Dia menyaksikan Mu Qianyu dari jauh, dengan gelap berkata, aku baru saja ingat legenda tentang saintes Divine Phoenix Island. Cukup menarik, legenda orang suci. Legenda apa? Lei Jingtian sepertinya mengingat sesuatu, tetapi dia tidak yakin akan dirinya sendiri. Telinga Zhou Lai berduri untuk mendengarkan. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya membuatnya tidak bisa berkata-kata. Adik magang juniornya dengan belak-belakan berkata, aku melihat beberapa teks kuno yang ditemukan di Laut Selatan tentang Divine Phoenix Island. Legenda itu, ketika dia berbicara di sini,
percakapan segera beralih ke transmisi suara esensi sejati. Ini menyebabkan Zhou Lai menjadi sangat murung. Dia menderita karena orang ini baru-baru ini, sepertinya dia bertindak melawannya. Orang pucat ini benar-benar menjijikkan. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sepertinya Pang ini tahu banyak hal tentang banyak hal. Zhou Lai tidak tahu di mana dia telah membaca dan mendengar tentang begitu banyak peristiwa. Saat Zhou Lai melamun, pemuda pucat itu selesai berbicara. Lei Jingtian menggosok dagunya, tenggelam dalam pikirannya. Kemudian, pemuda pucat berkata kepada Zhou Lai, pergi menantang Lin Ming sesudahnya. Jika Mu Dingshan atau Mu Xiaoxing datang, aku akan berurusan dengan mereka. Sudah cukup bagimu untuk melawan Lin Ming. Petik 2. Perintah ini membuat Zhou Lai sangat tidak nyaman. Dia benar-benar tidak ingin menjawabnya, tetapi ternyata ini juga maksud dari tuannya, jadi dia hanya bisa setuju. Pada saat ini, di atas panggung, Lin Ming menatap tombak panjang di tangan Xiao Qi. Dia telah menggunakan tombak lunak berat mendalam untuk waktu yang lama, jadi dia dapat menentukan bahwa tombak di tangan Xiao Qi adalah 9 kaki 9 inci, sama persis dengan tombak lunak mendalam berat. Tombak ini sepenuhnya berwarna emas, dia tidak tahu bahan apa yang terbuat dari tombak itu. Itu seperti logam, tetapi juga sangat fleksibel. Lin Ming melihat Xiao Qi mengguncang tombaknya, dan tombak bergetar, menciptakan gambar bunga besar. Sifat elastis tombak ini jauh lebih baik daripada tombak lunak mendalam berat. Ini adalah tombak harta bumi tingkat rendah. Tidak, mungkin itu bahkan tombak harta bumi tingkat menengah. Lin Ming terkejut menemukan bahwa ia tidak dapat benar-benar menentukan tingkat tombak ini. Dia curiga itu adalah tombak fleksibel tanah langkah menengah. Tetapi untuk menempa tombak fleksibel tingkat tinggi dari logam bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang ahli pemurnian biasa. Xiao Qi memperhatikan tatapan di mata Lin Ming, dia sangat akrab dengan tampilan ini. Ketika seorang seniman bela diri melihat senjata yang mereka sukai, mereka akan sering mengungkapkan ungkapan ini. Dia tersenyum ketika berkata, Lin Ming, apakah kamu yakin bahwa kamu ingin menggunakan tombak lunak mendalam berat? Aku perhatikan bahwa di setiap pertandingan kamu harus memisahkan beberapa esensi sejati kamu untuk melindungi tombak kamu, menyebabkan kekuatan tempur kamu berkurang. Jika kamu suka, aku bisa meminjamkan kamu tombak. Petik 2. Dengan penglihatan Xiao Qi, dia secara alami dapat melihat dari bahan apa tombak Lin Ming dibuat. Itu adalah perak lembut yang sangat berat. Bagi manusia, ini adalah bahan yang langka dan tak ternilai. Tetapi dalam sekte besar, itu tidak berbeda dari besi biasa. Alis Lin Ming naik, kamu memiliki banyak tombak harta karun bumi. Xiao Qi tersenyum. Benar. Gunung Golden Bell aku adalah faksi refiner terbesar di seluruh wilayah 5 elemen. Dalam seluruh area beberapa juta mil, master pemurnian terbaik semuanya terletak di dalam Golden Bell Mountain aku. Terutama master penyulingan tombak, ada banyak dari mereka di Gunung Golden Bell, dan itu karena senjata utama Gunung Golden Bell aku adalah tombak. Mata Lin Ming bersinar sekte yang senjata utamanya adalah tombak. Tombak, 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 yang paling menarik dari ini tentu saja tombak. Tombaknya adalah Raja 100 Prajurit. Dan master pemurnian tombak terbaik adalah para master inti revolving yang mahir dengan energi asal logam, dan juga telah memahami konsep logam. Hanya dengan demikian seseorang dapat menciptakan tombak fleksibel terbaik. Petik 2. Lin Ming mengambil napas dalam-dalam. Konsep logam. Untuk membuat tombak menggunakan konsep logam, pendekatan seperti apa ini? Dari 7 sekte besar Five Element Region, masing-masing sekte sangat mahir dalam elemen-elemen yang berkorelasi, dan juga memiliki pemahaman yang sangat tinggi tentang konsep elemen itu. Konsep logam, selain bahan logam top Golden Bell Mountain, dapat memungkinkan logam keras awalnya berubah menjadi baja lunak dan fleksibel. Mungkin tingkat keterampilan ini hanya dapat dicapai setelah seseorang memahami konsep logam dan juga memahami hukum yang mengatur struktur logam. Selain itu,
Mereka semua adalah seniman bela diri atribut logam. Kualitas tombak yang mereka tempa bisa dibayangkan. World dunia ini benar-benar memiliki jenius yang mampu dilahirkan setiap saat. Betapa menggelikan bahwa aku dulu berpikir bahwa logam tidak pernah dapat digunakan untuk membuat tombak berkualitas tinggi. Tampaknya aku hanyalah katak di dalam sumur. Jika memang benar ada master pemurnian Peerless Emperor, bahkan menciptakan tombak harta benda fleksibel yang terbuat dari logam mungkin tidak terlalu sulit. Petik 2. Saat Lin Ming memikirkan ini, dia dengan cerah tersenyum dan berkata, "Senior magang, Brother Xiao, kita akan berteman dengan anggur, tetapi lawan di lapangan. Hari ini di panggung ini aku terus-menerus mengalahkan 4 lawan. Namun, pertandingan dengan kamu ini adalah yang paling aku tunggu-tunggu. Aku akan jujur dengan Brother Xiao. Sebelumnya, aku tidak pernah bertarung melawan lawan yang menggunakan tombak." Petik 2. Haha, aku justru sebaliknya. Sejak aku masih kecil, semua seniman bela diri di sekitar aku menggunakan tombak. Aku hanya berlatih bermain tombak, dan hanya melihat gambar tombak. Tetapi meskipun aku sudah melakukannya selama 20 tahun, aku masih belum cukup. Murid junior, Brother Lin berbicara dengan baik. Kesempatan bagi aku untuk melawan kamu dalam pertandingan yang adil sangat jarang. Tanpa kecelakaan, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk bertarung lagi dengan junior magang, Brother Lin di masa depan. Dalam pertandingan ini, aku juga akan menampilkan semua yang aku miliki. Petik 2. Saat Xiao Qi berbicara, dia mengangkat tangan kanannya. Cahaya keemasan berkedip di telapak tangannya. Sesaat kemudian, cahaya keemasan itu mengembun menjadi cairan logam emas, seolah-olah itu adalah emas cair. Lin Ming menyelidiki dengan akal sehatnya, dan mampu merasakan energi asal logam yang sangat murni dan kuat yang berasal dari cairan emas itu. Esensi logam, itu sama dengan flame essence, eksistensi spiritual dunia. Esens logam ini dikembangbiakkan dari dalam material surgawi atau setidaknya harta karun bumi. Setelah semua jenis kondisi yang sulit dan sulit dipenuhi, akhirnya akan lahir jika ada kebetulan keberuntungan yang menantang surga. Jika aku mengandalkan esensi logam ini, aku bisa menggunakannya untuk membuat senjata berharga hidup aku. Tentu saja, aku tidak memiliki kemampuan ini, tetapi masih ada kemungkinan. Xiao Qi menempatkan esens logam di telapak tangannya di poros tombak. Kemudian, sebuah pemandangan luar biasa terjadi. Logam esensi tampak hidup ketika menyebar di sepanjang tombak. Sesaat kemudian, seluruh tombak tertutup metal esens bahkan meresap ke dalam. Setelah itu, tombak Xiao Qi secara resmi ditingkatkan menjadi harta bumi tingkat menengah. Bukan hanya itu, tapi itu adalah harta langkah bumi kelas menengah atas. Lin Ming terkejut. Metal esens benar-benar bisa meningkatkan harta karun dengan satu tingkatan. Harus diketahui bahwa harta karun langkah tanah kelas menengah mampu menggoda jantung pembangkit tenaga inti berputar. Adapun harta bumi langkah bumi bermutu tinggi, itu sudah cukup untuk menyebabkan Master Revolving Core pergi ke kegilaan gila. Flame Essence, esens logam, esens air dan sebagainya, bersama dengan jiwa angin dan jiwa guntur, masing-masing dan setiap jenis keberadaan spiritual ini memiliki fungsi unik mereka sendiri. Hal-hal aneh dan magis di dunia ini selalu dapat menyebabkan seseorang terisi dengan rasa takjub, kebaruan, dan kejutan. Jika dia bisa mendapatkan logam esensinya sendiri dan menggabungkannya ke Purple Comet Spear dengan teknik khusus, apa yang akan terjadi kemudian? Bisakah tombak Purple Comet-nya menjadi harta karun surga? Berpikir ini, Lin Ming pada awalnya bersemangat, lalu dia segera menggelengkan kepalanya, dengan sedih tersenyum. Harta karun langkah surga sebagian besar merupakan senjata yang hanya bisa digunakan oleh kaisar tak berkuasa. Jika dia ingin agar Purple Comet Spear-nya menjadi harta langkah surga, dia kemungkinan besar akan membutuhkan metal esens langkah surga yang serupa. Ini tidak mudah sama sekali. Namun, bahkan jika dia memiliki esens logam kelas rendah untuk digunakan, itu masih akan dapat sangat meningkatkan kualitas tombak komet ungu.
Mayoritas berat Purple Comet Spear terkonsentrasi di ujung tombak. Poros tombak itu sendiri terlalu ringan. Tidak hanya itu, tetapi Violet Electricity Spirit Bambu juga tidak memiliki rasa tekstur. Ada banyak kesalahan yang bisa ditemukan dalam tombak ini. Lin Ming, izinkan aku bertanya lagi, apakah kamu yakin kamu ingin menggunakan tombak lunak mendalam berat? Aku bisa meminjamkan kamu tombak harta bumi tingkat rendah. Meskipun kualitasnya mungkin terlalu besar, setidaknya itu akan tetap lebih baik daripada tombak kamu dengan margin yang besar. Petik 2. Xiao Qi bertanya lagi. Dia memiliki watak murah hati dan murah hati, benar-benar seorang pria yang pantas untuk diketahui. Dia tidak mengambil keuntungan dari seseorang ketika mereka berada dalam situasi yang tidak berdaya, dan memiliki aura seorang pria sejati. Namun, murid-murid Five Element Regent tidak merasa terlalu baik tentang tindakan Xiao Qi. Tentu saja, karena itu adalah Xiao Qi, tidak ada yang berani menentangnya. Mereka hanya bisa saling berbisik secara pribadi. Apakah ada kesalahan? Dia ingin meminjamkan tombak kepada orang ini. Petik 2. Dia sudah berlari begitu merajalela dengan tombak sampah seperti itu. Apa yang akan terjadi jika dia memiliki tombak yang lebih baik? Bukankah senior magang, saudara Xiao hanya menembak kaki kita? Petik 2. Bak Divine Phoenix Island ini jelas tidak memiliki siapapun yang mampu menempa tombak. Tapi apa yang akan terjadi jika mereka belajar cara menempa tombak dari tombak Golden Bell Mountain? Petik 2. Murid senior magang, Brother Xiao terlalu ceroboh. Bagaimana dia bisa memberikan seseorang seperti ini? Petik 2. Meskipun murid-murid 5 elemen wilayah ini berbicara dengan nada berbisik, Lin Ming memiliki pendengaran yang sangat baik, dan mampu mendengarkan semuanya dengan sangat jelas. Lin Ming tidak peduli dengan omong kosong ini. Dia menangkupkan tangannya di dadanya, membungkuk pada Xiao Qi saat dia berkata, sebelum sekarang, 4 lawan yang aku terus kalahkan adalah bajingan atau penjahat. Ketika aku pertama kali bertemu Brother Xiao, aku merasa seperti bertemu dengan seorang teman lama. Teman baik minum anggur bersama. Secara alami, anggur terbaik dan barang terbaik harus dibawa keluar. Hanya dengan begitu waktu yang benar-benar menyenangkan bisa didapat. Karena kita berhadapan satu sama lain, aku tidak akan pelit dalam tindakanku. Petik 2. Saat Lin Ming berbicara, dia menyingkirkan tombak lembut yang sangat berat, dan perlahan-lahan mengekstrak tombak komet ungu dari cincin spasialnya. Xiao Qi adalah pria yang benar-benar mengerti tombak. Lin Ming akan membutuhkannya untuk menilai tombak ini bagaimana cara bergabung dengan metal essence, dan apa jenis metal essence yang terbaik. Dan alasan lain bahwa Lin Ming telah mengeluarkan Purple Comet Spear adalah untuk bertarung dalam kondisi puncaknya, dan menggunakan pertandingan ini untuk meningkatkan pemahamannya sendiri tentang teknik tombak. Sampai sekarang, keterampilan tombaknya terbatas pada teknik tombak yayasan. Golden Bell Mountain memiliki ribuan tahun teknik akumulasi tombak. Menuju warisan seperti itu, Lin Ming secara alami memiliki kerinduan yang sangat bersemangat. Purple Comet Spear muncul, cahaya ungu memancar keluar. Di dalam batang tombak ungu tua, seseorang dapat dengan samar melihat 9 simpul bambu. Di antara warna ungu tua, ada juga garis merah padat yang tak terhitung jumlahnya, seperti pembuluh darah yang melewatinya. Ini adalah apa yang tertinggal dari pohon parasol api suci setelah dicampur ke dalam bambu roh listrik violet. Ujung tombak itu panjangnya 8 inci dengan punggungan tinggi dan ujungnya tipis, dan dingin sedingin es darinya. Itu ditempa dari perpaduan Profound Thunderstone, api Vermilion Bird mengkristal, dan Purple Comet. Semua materi ini adalah harta yang tak ternilai. Lin Ming tidak meresapi tombak dengan esensi sejati, tetapi seluruh tombak bersinar dengan sentuhan samar guntur dan api, menyebabkan udara di sekitarnya sedikit bergetar. Itu seperti senjata ilahi yang tak tertandingi telah muncul, membantai dunia. Melihat cahaya tombak yang mempesona ini, Xiao Qi tiba-tiba membeku, hatinya penuh keajaiban. Tombak ini sebenarnya adalah harta karun Step Earth kelas atas. Ujung tombak terbuat dari Purple Comet.
tetapi juga komet ungu yang disempurnakan. Xiaoqi merasa ini sulit dipercaya. Purple Comet adalah logam berkualitas tinggi yang cukup baik untuk membuat harta karun surga. Selain Golden Bell Mountain miliknya, sebenarnya ada orang lain yang mampu memperbaiki Purple Comet. Dia tidak tahu bahan apa yang terbuat dari poros tombak, tetapi melihat kekuatan guntur dan api yang besar yang tak terpisahkan, itu adalah bahan berkualitas tinggi yang tak ternilai. Lin Ming kebetulan memiliki tubuh atribut guntur dan api ganda. Mungkinkah tombak harta ini mungkin telah dipalsukan secara khusus untuk tubuhnya yang unik? Memikirkan ini, Xiaoqi terkesiap. Siapa yang telah menempa tombak ini? Setiap orang yang hadir secara alami memiliki pengalaman yang luar biasa. Ketika Lin Ming mengeluarkan Purple Comet Spear, itu langsung menjadi fokus penonton. Ini adalah tombak harta bumi tingkat tinggi kelas atas. Itu adalah sesuatu yang bahkan Master Revolving Core akan gila dengan kecemburuan. Seorang murid Five Element Regent sudah berhipotesis, jika aku tidak salah, itu adalah harta langkah bumi tingkat tinggi. Bukan hanya itu, tetapi di atas levelnya. Petik 2. Bagaimana bisa senjata ini diberikan kepada bocah kecil puls kondensasi untuk digunakan? Ini adalah senjata yang harus digunakan oleh seorang tetua Revolving Core yang maha kuasa. Faktanya, tidak semua Master Inti Revolving dapat memilikinya. Petik 2. Ujung tombak terbuat dari Purple Comet, tapi dari mana tombak itu terbuat? Mengapa mengandung energi guntur dan api yang begitu kuat? Petik 2. Batang tombaknya adalah Valet Electricity Spirit Bambu, dan kelihatannya berumur tidak kurang dari 10.000 tahun. Batu guntur yang hebat juga menyatu menjadi ujung tombak. Ini dikatakan oleh beberapa murid Thunderclash Sect. Mereka sangat akrab dengan segala macam materi atribut guntur mistis. Secara alami, mereka mengerti apa itu. Tidak hanya ada Valet Electricity Spirit Bambu, tetapi ada juga pohon parasol api suci di dalamnya. Itu juga terlihat tidak kurang dari 10.000 tahun. Itu terbagi menjadi utas dan diintegrasikan ke dalam Valet Electricity Spirit Bambu. Orang yang berbicara adalah murid Sunfire Sect. Dalam hal pemahaman mereka tentang bahan kayu atribut api, pemahaman mereka bahkan melampaui Divine Phoenix Island. Ujung tombak juga telah mengkristal api Vermilion Bird. Ada banyak ahli yang hadir yang memiliki pengetahuan besar tentang bahan guntur dan atribut api. Juga, karena Lin Ming tahu bahwa dia akan mengekspos tombak ini dalam pertempuran segera, dia tidak mengaktifkan formasi arai yang ditinggalkan oleh leluhur Qian untuk menyembunyikan tombak. Dengan demikian, setelah periode waktu yang singkat, para penonton dapat menguraikan setiap materi yang digunakan untuk menempa Purple Comet Spear. Komet ungu halus, batu guntur besar, bambu roh listrik valet berusia 10.000 tahun, pohon parasol api suci berumur 10.000 tahun, kristal esensi Vermilion Bird Flame yang mengkristal. Dari bahan-bahan ini, salah satu dari mereka akan menjadi bahan berkualitas tinggi. Sudah cukup langka sehingga semua orang berdiri tercengang, menatap dengan kaget. Dengan begitu banyak bahan berharga dan langka yang dikumpulkan bersama, selain itu ditempa oleh seorang ahli pemurnian top, kualitas tombak ini hampir tertangkap oleh harta karun langkah surga. Dengan harta karun di depan mereka, banyak Master Inti Revolving tidak bisa tetap tenang. Di area perjamuan Golden Bell Mountain, dua tetua memandang tombak ini, ekspresi yang luar biasa dari pujian di wajah mereka. Di jalur pemurnian, ada banyak jalan. Gunung Golden Bell. Aku memahami pemurnian logam hingga tingkat yang sangat tinggi, tetapi kita kekurangan logam yang dapat memurnikan kayu. Metode di mana komet ungu ini disempurnakan benar-benar menakjubkan. Petik 2. Ya, ketajaman tajam dari tombak ini tidak dapat menandingi harta yang disempurnakan oleh Golden Bell Mountain aku, tetapi dalam hal meningkatkan kekuatan esensi atribut elemen sejati, Gunung Golden Bell aku jauh lebih rendah. Kedua tetua Golden Bell Mountain sangat sederhana. Sejak zaman kuno, Gunung Golden Bell selalu menjadi sekte kunci yang sangat rendah yang tinggal di luar sebagian besar urusan. Sebagai sekte,
Mereka biasanya memurnikan berbagai harta di pengasingan. Bahkan, murid utama mereka memiliki reputasi paling tidak signifikan dari semua murid utama lainnya di 5 elemen regen. Adapun area perjamuan Divine Phoenix Island, sebagian besar murid bersemangat berbicara. Mereka secara alami dapat mengenali nyala vermilion bertiang mengkristal dan pohon parasol api suci. Ini semua adalah harta dari Divine Phoenix Island. Wajah Yan Fuhong telah tenggelam sampai air keluar. Api vermilion bertiang mengkristal dan pohon parasol api suci adalah sumber daya yang sangat berharga dan berharga bahkan di dalam Divine Phoenix Island. Namun, ini semua diberikan kepada orang asing. Bagaimana mungkin dia tidak cemburu? Sialan semuanya. Aku telah mengajukan beberapa nyala api vermilion bertiang mengkristal sehingga aku dapat menggunakannya untuk memupuk kronologi divine terlarang vermilion Bird dan aku tidak dapat memperolehnya. Namun sekarang, ini semua diberikan kepada seorang bocah sehingga dia bisa menggunakannya untuk menempa tombak. Petik 2. Yu Fuhong menggertakkan giginya. Karena dia melihat bahwa Lin Ming terlalu kuat, dia sudah kehilangan semua keinginan untuk menentangnya. Tetapi sekarang setelah dia melihat perbedaan dalam perawatan mereka yang begitu hebat, bara kecemburuannya yang meluap meledak, dia bahkan tidak bisa menahannya lagi. Tombak yang bagus. Sepertinya kita bisa bertarung dengan sungguh-sungguh. Xiao Qi tertawa. Dia telah menawarkan untuk meminjamkan Lin Ming tombak langkah bumi tingkat rendah, tapi sekarang dia melihat bahwa tombak yang dimiliki Lin Ming tidak lebih buruk daripada tombak yang akan digunakan oleh seorang tetua Golden Bell Mountain. Tampaknya kekhawatirannya tidak berdasar. Ambil tombakku, energi tertinggi menjadi satu. Mata baik hati Xiao Qi tiba-tiba menjadi ganas dan liar. Dia tiba-tiba meraih tombaknya dan mendorong ke depan. Tombak panjang itu seperti seberkas petir emas, meraung saat menusuk ke arah Lin Ming. Udara di sekitarnya mulai bergemuruh, mengirimkan suara melolong. Tombak ini tampak solid dan tidak tergesa-gesa, tetapi dalam sepersekian detik itu sudah bergegas ke Lin Ming. Mata Lin Ming menyala. Ini adalah permainan tombak murni. Dalam situasi normal, jika seseorang mengirim serangan seperti itu, dia akan menggunakan teknik rock menghancurkan void untuk menghindar. Tapi sekarang, dia tidak ingin bersembunyi dari langkah ini. Flood Dragon Gustusi. Lin Ming mengulurkan tombaknya. Tombak ini tidak mengandung kekuatan guntur atau api, dan tidak memiliki kekuatan bergetar. Ini hanya gerakan tombak yang paling umum. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mempertajam keterampilan tombaknya. Dibandingkan dengan keterampilan tombak Xiao Qi, keterampilan tombak Lin Ming berada di luar canggung. Dia telah mengambil teknik tombak fondasi sebagai fondasi keterampilan tombaknya, tetapi yang disebut Flood Dragon Gustusi ini adalah yang digunakan oleh kebanyakan tentara fana untuk pelatihan. Itu juga merupakan langkah dasar tombak yang paling umum yang dipelajari seorang prajurit. Peng! Saat kedua tombak itu bersilangan, pada saat itu Lin Ming bisa mendengar suara logam melengking di telinganya. Tombak Xiao Qi mengandung energi yang sangat aneh. Begitu Purple Comet Spear-nya menyentuh, rasanya seperti gempa bumi yang menghantamnya. Tombak Xiao Qi melengkung di sepanjang Purple Comet Spear. Tampaknya memiliki kecerdasan saat menaiki batang tombak Purple Comet Spear, seperti ular yang merayap pohon, mengarah ke tenggorokan Lin Ming. Keterampilan tombak ini, Lin Ming terkejut. Jari-jari kakinya mendorong tanah Golden Rock menghancurkan void. Sosok Lin Ming mundur, dan dia hanya bisa menghindari bahaya tombak ini. Angin tombak telah bertiup terhadap esensi sejati tubuhnya, dan Lin Ming jelas bisa mendengar suara cici menusuk dari esensi aslinya yang tergores terpisah. Keterampilan tombak yang bagus. Lin Ming terkejut. Jika ini hanya kontes keterampilan tombak, dia pasti sudah kalah. Dengan peninggalan ribuan tahun Gunung Golden Bell dan akumulasi keterampilan tombak, teknik tombak fondasi, yang umum dan umum tidak bisa dibandingkan sama sekali. Murid senior magang, Brother Xiao memenuhi ketenarannya. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Para murid 5 elemen daerah telah terlalu kejam ditekan oleh Lin Ming. Sebagai seorang pria lajang,
ia telah memblokir jalan mereka. Dari lusinan dari mereka, tidak satupun dari mereka yang berani menantangnya. Rasa malu dan perselisihan yang datang dari situasi yang canggung seperti itu bisa dibayangkan. Dengan demikian, ketika Xiaoqi berada di atas angin dalam gerakan pertama ini, para murid ini mulai bersorak kegirangan. Xiaoqi mengerutkan kening. Dia mengabaikan orang-orang ini, dan menatap Lin Ming dengan ekspresi bingung. Keterampilan tombak apa yang digunakan saudara magang junior Brother Lin? Teknik Foundation Spear, kata Lin Ming dengan santai. Apa? Xiaoqi tertegun. Bukan hanya Xiaoqi, tetapi para murid Divine Phoenix Island juga terkejut. Bahkan murid 5 elemen yang sedang menunggu Lin Ming untuk dikalahkan adalah sama. Teknik dasar tombak, di 5 elemen wilayah, ada juga hal-hal serupa seperti teknik tombak yayasan, yayasan sabre hukum, dan manual seperti lainnya. Tetapi, metode kultivasi pada tingkat ini bahkan tidak memiliki nama resmi. Mereka bahkan tidak bisa melewati ambang untuk entry dasar. Apa yang dibudidayakan Lin Ming sebenarnya adalah teknik Foundation Spear. Apakah bocah ini mengacau? Reaksi pertama dari kebanyakan orang adalah tidak mempercayai ini. Tetapi, ketika mereka memikirkannya lebih lanjut, mereka menyadari bahwa keterampilan tombak Lin Ming benar-benar tidak berharga. Pada dasarnya mereka adalah tusukan sederhana, memotong, gelombang, dan gerakan dasar lainnya. Alasan dia mampu mengalahkan lawan-lawannya bukan karena gerakan tombaknya tetapi karena esensi sejatinya yang tebal, kekuatan guntur dan tembakannya, serta kekuatan serangannya yang menakutkan. Mungkin bocah ini mempelajari teknik tombak dasar kelas atas. Setelah beberapa orang memikirkannya, mereka sampai pada kesimpulan ini. 1 bulan staf, 1 kepalan tangan, dan bahkan lebih lama untuk tombak. Tombak ini sangat sulit untuk dilatih. Ternyata bocah ini hanya orang bodoh, dia hanya berakting dengan tombak ini. Petik 2. Beberapa orang langsung senang. Mereka tidak akan pernah menyerah untuk meremehkan Lin Ming. Ini adalah masalah psikologis mereka. Meskipun mereka tahu bahwa Lin Ming adalah individu yang sangat kuat, mereka masih tidak akan mengakui ini. Mereka hanya akan mencari lebih banyak peluang untuk mendiskreditkan dan memecatnya. Dia tidak tahu ada tombak bergerak, tetapi masih menggunakan tombak. Itu adalah tombak harta kelas bumi kelas atas yang low. Buang-buang harta. Petik 2. Xiaoqi tetap diam. Bahkan, di dalam hatinya, dia juga merasa bahwa Purple Comet Spear langkah bumi yang tinggi ini agak terbuang sia-sia untuk Lin Ming. Tombak semacam ini adalah senjata yang membutuhkan master inti revolving untuk menampilkan kekuatan sebenarnya. Dia berkata, Junior magang, Saudara Lin, kamu tampaknya memiliki ide untuk melawan aku dengan permainan tombak. Tetapi jika kamu hanya bisa menggunakan teknik tombak yayasan, tidak mungkin bagi kamu untuk mengalahkan aku. Petik 2. Lin Ming berkata, dalam pertandinganku dengan senior apprentice Brother Xiao, jika aku mengandalkan guntur dan menembakkan esensi sejati untuk menang, pertarungan ini tidak lagi memiliki arti bagiku. Alis Xiaoqi melengkung, dia terpancing oleh semangat kompetitif Lin Ming. Kamu ingin bergantung hanya pada keterampilan tombakmu untuk bersaing denganku. Kecuali aku memaksakan sebaliknya, Lin Ming masih memberi jalan keluar sendiri. Yang disebut permainan tombak ini mencakup keterampilan tombak serta menggunakan esensi sejati seseorang untuk menampilkan kemampuan ini. Jika dia tidak menggunakan keterampilan bela diri, aliran seperti sutra, guntur dan api esensi sejati, guntur jiwa dan esensi api, memotong semua kemampuan ini, maka Lin Ming hampir tidak akan memiliki apapun yang tersisa. Dia hanya akan memiliki keterampilan tombak paling sederhana, dan kekuatan tempurnya akan sangat berkurang. Apalagi dia tidak dalam kondisi terbaik, dia juga tidak tahu di mana garis bawah Xiaoqi, jadi dia tidak bertindak keras. Kata-kata Lin Ming segera menyebabkan kegemparan di penonton. Lin Ming ingin menggunakan teknik tombak yayasan untuk melawan akumulasi ribuan tahun pengetahuan bermain tombak dari Golden Bell Mountain. Lin Ming marah. Petik 2. Itu hanya akting.
Tidakkah kamu mendengarnya berkata bahwa ia akan menggunakannya, kecuali dipaksa? Aku bertanya-tanya berapa banyak gerakan yang akan bisa dia tahan sampai dia dipaksa, dan kemudian harus menggunakan Phoenix Wings Ascending Sky atau yang lainnya. Seorang murid Five Element Regent mengerutkan bibirnya dengan jijik, jelas tidak percaya dengan Lin Ming klaim sombong. Bahkan para murid Divine Phoenix Island yang selalu percaya pada Lin Ming tidak yakin Lin Ming kuat, tetapi dalam hal bermain tombak, bagaimana dia bisa membandingkan dengan Golden Bell Mountain? Lin Ming ini, rencana jahat macam apa yang dia miliki di lengan bajunya? Seorang sesepuh Golden Bell Mountain mengerutkan alisnya. Dia tidak berpikir bahwa permainan tombak Lin Ming akan dapat dibandingkan dengan Xiao Qi. Jika Lin Ming buru-buru mengucapkan kata-kata ini tanpa memiliki kesempatan untuk menang, dan kemudian terpaksa menggunakan kekuatan guntur dan menembak dalam 1 atau 2 langkah, itu benar-benar akan menggelikan. Jika aku tidak salah, maka Lin Ming ingin bertukar pukulan dengan Cier untuk memacu batasnya dan menebus kekurangannya dalam permainan tombak. Alasan dia berpartisipasi dalam kompetisi perjamuan ini bukan untuk menang, tetapi untuk mengasah kekuatannya, tetua Golden Bell Mountain lainnya perlahan berkata. Perkelahian selalu merupakan cara terbaik untuk mengasah kekuatan seseorang. Ada banyak bakat yang tertarik untuk belajar dari tantangan mereka. Dalam pandangannya, Lin Ming adalah orang seperti itu. Menarik, idenya bagus, tetapi jika dia hanya akan menggunakan permainan tombak murni, aku ingin tahu berapa lama dia bisa bertahan. Tetua Gunung Golden Bell mulai terdengar sangat tertarik pada apa yang akan terjadi. Junior magang Brother Lin, keterampilan tombak sulit dipelajari dan bahkan lebih sulit untuk dikuasai. Divine Phoenix Island tidak memiliki warisan keterampilan tombak. Jika kamu secara membabi buta mempraktikkan keterampilan tombak, kamu hanya akan berakhir merugikan diri sendiri. Menurut pendapat Xiao Qi, alasan bahwa Lin Ming tidak berlatih keterampilan tombak adalah karena Divine Phoenix Island kebanyakan menggunakan pedang. Mungkin bahkan ketika Lin Ming memilih senjata, dia menjadi bodoh sejenak dan berpikir bahwa karena tarian tombak itu cukup indah, dia akan memilih tombak. Karena kamu bersikeras, ambil tombakku. Tombak emas di tangan Xiao Qi menusuk. Momentumnya tiba-tiba meroket ke langit. Dengan slide tangannya, poros tombak meluncur keluar juga. Tangannya menamparkan poros tombak, dan seluruh tombak bergerak seolah-olah itu cerdas, melambai seperti ular berbisa. Tombak di Xiao Qi ini tampaknya memiliki kesadarannya sendiri. Itu bisa secara aktif menyerang kelemahan musuh, itu sangat sulit untuk dihindari. Bagaimana dia akan membela dirinya? Apakah itu adalah murid Divine Phoenix Island atau Five Element Regent? Mereka semua menggosok mata mereka, menunggu Lin Ming untuk bergerak dengan tombaknya. Jika dia tidak menggunakan guntur dan menembakkan esensi sejati, dan hanya menggunakan gerakan Foundation Spear Teknik, bertahan melawan tombak ini akan sangat sulit. Angin tombak melolong, cahaya tombak menyilaukan. Menghadapi kesibukan ular emas dari tombak ini, murid Lin Ming mengontrak. Esensi sejati di dalam tubuhnya meletus hingga batasnya, dan tulang-tulangnya mulai mengeluarkan bunyi letupan. Di belakang Lin Ming, hantu biru True Dragon muncul, mencakar. Itu kental ke titik yang tampak solid dan hidup. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, mereka bahkan bisa melihat sisik naga biru berkedip. Auman naga Clarion meledak dari tubuh Lin Ming. Raungan naga yang resonan keras dan jelas, membanting ke langit, menghanyutkan semua awan di langit. Naga memanifestasikan tombak panjang. Keterampilan tombak Lin Ming secara alami tidak memiliki area yang layak untuk diperhatikan. Bahkan bisa dikatakan sangat canggung dan kasar. Tapi sejak dia menyerap darah naga sejati, segera setelah Lin Ming muncul, garis keturunan naga sejati di dalam dirinya akan hidup, memunculkan potensi atau sungai dan gunung, berisi prestise agung naga yang bergema antara langit dan bumi. Ini adalah kekuatan yang berasal dari garis keturunannya. Melihat Lin Ming membuat gerakan tombak ini, Xiao Qi tertegun. Tapi tombaknya terlalu cepat, dan dia tidak bisa menjawab kedua tombak itu bertabrakan. Bang!
Itu seperti naga Asure dan ular emas saling menabrak. Gelombang kejut dari esensi sejati biru melonjak keluar, berubah menjadi ratusan hantu Asure Dragon samar, tersebar ke segala arah. Kekuatan aneh yang terkandung dengan tombak emas Xiaoqi sebenarnya hilang dalam lautan potensi tombak yang luas. Xiaoqi cepat-cepat mundur puluhan meter. Adapun Lin Ming, dia mundur puluhan langkah. Dalam satu gerakan ini, mereka benar-benar mencapai paritas. Xiaoqi menatap Lin Ming dengan rasa tidak percaya yang tak percaya di dalam hatinya, perasaan horor yang tak dapat dijelaskan mekar di dalam dirinya. Bukan hanya Xiaoqi yang tertegun, tetapi semua orang yang hadir tidak bisa berkata apa-apa. Potensi, Lin Ming sebenarnya telah mencapai tingkat seperti itu. Yang disebut potensi tombak, atau niat pedang, mengacu pada jiwa yang melekat yang terkandung dalam tombak atau pedang. Seorang seniman bela diri yang bertarung dengan tombak atau pedang biasanya hanya menggunakan bentuk senjata itu sendiri untuk menyerang. Tetapi seorang master sejati bisa mengintegrasikan jiwa senjata ke dalam gerakan mereka. Seperti kata pepatah, pedang seperti harimau, tombak seperti naga. Tombak yang bagus mirip dengan naga sejati. Jiwanya juga adalah jiwa naga. Pada usia muda Lin Ming, dia sudah mencapai tombak seperti naga. Gengsi naga yang melekat dalam tombak sudah tebal sampai-sampai mampu memanifestasikan hantu naga sejati di belakangnya. Ini adalah bakat yang menantang surga. Jika keuntungan dalam keterampilan tombak Xiaoqi tidak begitu hebat, tombak itu mungkin telah melukainya beberapa saat yang lalu, dan hasilnya tidak akan sama rata. Mu Yuhuang menghembuskan nafas ringan. Dia mengingat kekuatan dan keagungan tombak itu beberapa saat yang lalu. Di belakang Lin Ming, hantu naga sejati muncul. Deru naga bahkan menembus langit. Naga memanifestasikan tombak panjang. Tidak, seharusnya tidak. Apakah itu raungan naga atau hantu Asure naga? Mereka tidak disebabkan oleh potensi tombak Lin Ming. Tidak, justru sebaliknya. Naga mengaum dan hantu Asure naga adalah alasan potensi tombak Lin Ming. Inilah mengapa kekuatan tombaknya seperti tsunami dan tanah longsor, seekor naga yang membumbung melewati 9 langit. Alasan Mu Yuhuang sangat yakin adalah bahwa pada saat itu ketika naga mengaum telah menembus langit, dia bisa dengan jelas merasakan garis keturunan Vermilion Bird di dalam tubuhnya menggigil, perasaan takut yang samar yang menekan garis keturunannya untuk tunduk. Yuer, kamu mengatakan sebelumnya bahwa Lin Ming mungkin memiliki beberapa garis keturunan naga banjir aneh di dalam dirinya. Mu Yuhuang perlahan bertanya dengan transmisi suara esensi sejati. Jika dia tidak salah, maka ini adalah kesempatan keberuntungan Lin Ming. Dengan mengandalkan itu, ia juga mampu menyerap Purple Float Dragon Divine Thunder. 375